Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai apa itu stretching dan manfaatnya. Stretching atau pemanasan adalah gerakan yang kita lakukan untuk meregangkan otot, sehingga otot yang kaku menjadi fleksibel kembali dan rentang gerak meningkat. Hasilnya adalah otot-otot yang terus terasa nyaman dan lebih mudah untuk bergerak kembali. Selanjutnya ialah manfaat stretching atau pemanasan. Yang pertama, mudah bergerak tanpa rasa sakit. Maksudnya ialah jika kita sering melakukan pemanasan tubuh akan merasa memanjang atau sedikit lentur. Jadi, ketika selesai berolahraga, kita tidak akan merasakan kram otot. Yang kedua, memaksimalkan olahraga. Olahraga dan pemanasan memang berkaitan erat. Seperti yang saya katakan pada manfaat pertama, yaitu untuk menghilangkan kram otot saat selesai olahraga. Yang ketiga, yaitu menurunkan gula darah. Berolahraga memang diketahui dapat melancarkan peredaran darah. Akan tetapi, kita juga dapat melakukan gerakan pemanasan dasar beberapa kali sehari. Ini dapat membantu menurunkan kadar gula darah. Yang keempat, mengurangi rasa stres. Dari manfaat ini memang benar, pemanasan atau stretching dapat mengurangi stres, karena gerakan pemanasan yang dilakukan dapat meregangkan otot-otot tegang yang juga mempengaruhi istirahat fisik dan mental. Dan yang terakhir yaitu menjaga keseimbangan tubuh. Dikutip dari Prevention, terdapat penelitian untuk meninjau seberapa efektif manfaat pemanasan terhadap keseimbangan tubuh. Mereka yang melakukan peregangan bisa berdiri lebih lama dan seimbang daripada mereka yang duduk lebih awal. Dengan melakukan pemanasan, kita juga bisa mencegah tersandung atau jatuh. Itulah penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktikkan beragam gerakan otot leher untuk menghindari otot batu. Yang pertama, Anda bisa melakukan gerakan mendongak atau menundukkan kepala. Anda bisa melakukannya dengan cara duduk ataupun berdiri. Untuk itu, mari lihatlah gerakan yang saya praktikkan. Anda bisa melakukan atau menurunkan dagu Anda ke arah dada, kemudian dorong kepala Anda ke arah belakang. Anda bisa melakukannya atau menahannya 15 sampai 30 detik. Anda bisa mengulang dari gerakan semula, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan mendongak atau menundukkan kepala ini adalah gerakan dasar dalam melakukan pergelangan badan. Kemudian ada gerakan yang kedua, yaitu gerakan menundukkan kepala. Anda dapat melakukannya dengan melebarkan kaki Anda selebar bawah lutut. Anda bisa menyerahkan kepala Anda ke arah kanan, kemudian telapak tangan Anda bisa dipegang atau bisa diletakkan di kepala Anda yang diinginkan. Hitung mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anda bisa melakukannya ke arah kiri atau putar arah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Madewi. Di sini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan sedikit tentang stretching atau peregangan bagian tangan. Yang pertama yang saya lakukan di sini yaitu mengemaskan jari tangan. Tangkan tangan kanan Anda ke depan. Dengan tangan kiri Anda tariklah perlahan ke arah tubuh Anda dan tahan selama berapa detik, 3-5 detik. Lakukan kembali ke tangan kiri Anda dengan cara yang sama dan tahan juga selama berapa detik. Yaitu Satukan kedua tangan Anda di depan tubuh Anda, kemudian genggam jari-jari Anda dan selanjutnya putar secara perlahan. Lakukan secara baik dan benar.
Gerakan yang ketiga di sini yaitu gerakan seperti Anda sedang berdoa. Duduk pola bersila dengan merapatkan kedua telapak tangan Anda di depan dada Anda. Tahan dan coba untuk rileks sehingga otot-otot Anda merasa ditarik. Ingat, ditahan dan coba untuk rileks. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Alfiatul Rohmah. Kali ini akan mempraktekkan peregangan bagian kaki. Jadi peregangan ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada peregangan paha bagian depan, yang kedua ada peregangan betis, dan yang ketiga ada peregangan paha bagian dalam. Oke, saya akan mempraktekannya. Gerakan dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang kedua ada peregangan berdiri. Gerakan dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ketiga ada peregangan paha bagian dalam. Gerakan dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dari kita akan mempraktikkan peregangan atau stretching yang terdiri dari standing pitch stretching. Baiklah, saya akan mulai pergerakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuraya Ramdhani. Di sini saya akan mempraktekkan peregangan otot paha bagian belakang atau biasa disebut dengan hamstring. Yang pertama, kita akan membungkukkan badan ke depan, lalu memegang betis atau pergelangan kaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Baik, mungkin hanya itu. Butterfly stretch. Butterfly stretch merupakan olahraga yang bermanfaat untuk meregangkan leher, punggung, bokong, paha belakang, dan paha. Cara melakukan olahraga ini adalah duduklah tegap di atas lantai seperti posisi duduk bersila, tapi dengan kedua telapak kaki disatukan di tengah. Pegang telapak kaki dengan tangan, kunci perut, lalu secara perlahan-lahan majukan tubuh ke arah telapak kaki hingga serendah mungkin, kemudian tahan selama 45 detik hingga 2 menit. Tips: jika tubuhmu kesulitan merendahkan sampai ke telapak kaki, coba tinggikan posisi kakimu dengan mengganjalnya dengan bantal atau sesuatu lainnya. Dan coba lakukan kembalikan butterfly stretch. Kata petanque berasal dari kata les petanco atau petanca, berdasar dialek Provençal dari bahasa Occitan yang berarti kaki rapat. Salah satu teknik dasar bermain petanque adalah kaki yang rapat tidak mengangkat kaki yang menapak ke tanah. Petanque adalah permainan bola besi yang dilakukan dengan tujuan melempar bola besi sedekat mungkin dengan bola kayu yang biasa disebut coconut
atau boka atau jok, dan kaki harus menginjak pada lingkaran yang kecil. Sejarah petanque tradisional pada peradaban Yunani kuno sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, permainan melempar koin, batu datar dan bola batu telah dipermainkan yang disebut dengan spearistic. Pada peradaban bangsa Romawi kuno melakukan modifikasi permainan dengan menambahkan target yang harus didekati. Pada abad pertengahan Erasmus memiliki permainan yang disebut globurum, namun sebagian lainnya lebih familiar dengan nama bowl. Di Inggris, Raja Henry III mengeluarkan kebijakan larangan permainan globurum digantikan dengan memanah karena penduduk Arab biasa berlatih sebagai pemanah untuk membela negara. Di Prancis sekitar abad ke-14, Charles IV dan Charles V juga mengeluarkan kebijakan pelarangan olahraga terhadap rakyat jelata dengan hanya memperbolehkan kaum bangsawan saja. Namun pada abad ke-17 kebijakan ini dicabut. Pada abad ke-19 di negara Prancis olahraga ini disebut boule, sedangkan di negara Inggris olahraga permainan ini disebut dengan lau bowling. Di daerah Prancis Selatan, boule telah berubah menjadi jeu provençal, boule lyonnaise yang mirip dengan petanque. Sejarah petanque modern dalam bentuk yang sekarang ditemukan pada tahun 1907 di kota La Ciotat dekat Marseille oleh pemain lyonnaise Prancis bernama Jules Boileau. Panjang pitch atau lapangan dikurangi oleh sekitar setengah dan pelemparan bola secara bergerak diganti dengan yang stasioner. Dengan kemajuan peraturan secara simpel dan aturan yang universal berkembang dengan cepat. Pada tahun 1958, Federasi Internasional Petanque Fédération Internationale de Pétanque et Jeux (FIPJP) di kota Marseille. Kemudian pada tahun 1959 diselenggarakan kejuaraan dunia pertama petanque. Sejarah petanque di Indonesia. Pada tahun 18 Maret 2011 Federasi Olahraga Petanque Indonesia yang disingkat FOPI dibentuk. Pada tahun yang sama di bulan November telah mengikuti pada ajang SEA Games 2011 di Palembang, Indonesia. Sejak itu, KONI mengembangkan olahraga petanque Indonesia lebih baik dengan tidak cuma mempersiapkan training center atlet, namun mulai membangun petanque menjadi cabang olahraga nasional. Teknik dasar petanque terdapat dua teknik dasar petanque yaitu throwing for pointing merupakan teknik lemparan yang bertujuan untuk mendekati sasaran. Terdapat tiga cara: roll dengan cara menggelinding bola ke tanah, soft lob dengan cara setengah parabol, kick lob dengan cara melempar tinggi parabol. Throwing for pointing yaitu shoot on the iron, shoot, ground shoot. Perlengkapan petanque yang pertama yaitu boule, berbentuk bulat, terbuat dari logam dan terdapat rongga, beratnya 650-800 gram, diameter 70,5-80 mm. Jet atau bola kayu, berbentuk bulat, terbuat dari kayu, diameter 25-35 mm. Tas berguna untuk tempat boule dan peralatan petanque lainnya. Pengukur jarak berupa tape measure, teleskopi measure, kaliper dan tape gauge. Kain berguna sebagai pembersih boule selama pertandingan. Lapangan petanque memiliki ukuran panjang 15 meter dan lebarnya 4 meter. Peraturan petanque dimainkan dengan 1 lawan 1 atau 2 lawan 2. Diawali dengan toss, melempar sedekat mungkin ke boke. Regu yang bolanya paling jauh dari boke akan diberi kesempatan untuk main tersebut. Skor maksimal 13. Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ananda Mantaka Putra, NIM 1916011026 dari kelas 3B Penjaskes Teknik. Baik, di sini saya akan membuat video tentang teknik dasar petanque. Baik, selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan cara memegang bola petang. Seperti ini. Baik, yang pertama yaitu tapak tangan dibuka seperti ini. Yang kedua yaitu bola petang diletakkan di tengah telapak tangan. Baik, yang ketiga yaitu
jari merapat memegang bola. Yang keempat, posisi bola berada di tengah atau di 3 jari kita seperti ini. Yang kelima itu posisi jari jempol atau kelingking hanya sebagai penyeimbang. Lalu telapak tangan kita menghadap ke tanah seperti ini. Yang ketujuh yaitu posisi pergelangan tangan kita menekuk ke bawah seperti ini. Dan yang terakhir, yang ke-8, posisi bola tidak kencang kita pegang dan tidak terlalu lemas juga. Saya akan menjelaskan sekaligus mempraktikkan cara men-shooting bola. Baik, yang pertama yaitu kita harus masuk ke dalam pembatas atau lingkaran yang sudah dibuat seperti ini. Lalu kita akan melakukan shooting. Alangkah baiknya dilakukan dengan cara jongkok ataupun berdiri, tapi alangkah baiknya kita menggunakan teknik jongkok seperti ini. Walau terbentang lautan, walau terhalang samudra, jangan kau. Baik, selanjutnya yaitu ini dengan posisi siap. Sekarang kita sudah seperti ini, kita posisi sudah siap ingin men-shooting bola. Dilakukan dengan teknik seperti ini. Kau wanita singa raja, kan selalu di hati dan selalu teraih. Kau wanita singa raja, kau wanita singa raja, junjung tinggi sportivitas olahraga. Kau wanita singa raja, kau wanita singa raja. Dari sini saya akan mempraktekkan gerakan lanjutan atau gerakan follow through. Tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu rendah, sejajar dengan muka seperti ini. Sometimes it be like that, but I'm not myself. The night you're gone, there ain't no way I'm moving on. I'm not afraid to need you back. Sometimes it be like that. We both wanna love, we both wanna slide, we both wanna argue until we're both right. Baik, selanjutnya yaitu cara melakukan pointing dengan 3 posisi. Twisting up, no medicine is fixing us. Can't tell you why, but tell you what. You got me thinking I might be better on my own. I hate you blowing up my phone. I wish I never met your ass. Sometimes it be like that, but I'm not myself. The night you're gone, there ain't no way I'm moving on. I'm not afraid to need you back. Sometimes it be like that. Bola berdekatan dengan boka. Gets crazy in the night. I cannot sleep. Baik, kita akan contohkan kesalahan yang sering dilakukan oleh pemain pemula. Saat kedua kaki menempel di tanah seperti ini. Terus seperti ini. Kesalahan yang kedua yaitu kedua kaki tidak ada yang menempel ke tanah. Lalu yang ketiga, badan tidak boleh mereng ke samping seperti ini. Tidak boleh mereng ke samping. Lalu yang keempat yaitu saat melakukan
shooting atau melempar bola, tangan atau kaki tidak boleh ditekuk seperti ini. Dan yang kelima yang terakhir yaitu tangan, telapak tangan tidak boleh ke samping kiri maupun ke samping kanan, samping kiri ini. Dan yang benar adalah ke depan seperti ini. Sekian video yang bisa saya berikan untuk praktek video petang. Jika ada salah kata maupun perbuatan mohon dimaafkan. Saya Tuhan Paramasanti. Om Santi 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 Om.